Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pembelajaran pedagogi kejuruan. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat penting terkait dengan pedagogi kejuruan ini. Ini menjadi hal pertama ini, yaitu berkaitan dengan 4 kompetensi guru profesional. Ini sebagai calon pendidik, guru, baik itu dosen juga, ini mesti paham, apalagi berkaitan dengan pendidikan kejuruan, karena pendidikan kejuruan itu tidak sama dengan pendidikan umum. Jadi kalau kita bahas tentang 4 kompetensi guru profesional ini, yang pertama itu ada kompetensi pedagogi. Jadi seorang guru, calon pendidik, apalagi di bidang pendidikan ini paham dulu kompetensi pedagogi itu apa. Nah, ini akan kita kupas nanti. Jadi yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, apa itu kompetensi kepribadian itu? Yang ketiga kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Jadi 4 ini mesti duduk bagi seorang pendidik. Nah, apalagi sekarang ini di tengah pandemi ini itu banyak keluhan daripada orang tua, susah mengajar anak di rumah, ya kan? Ya, karena tidak duduk konsep ini. Tugas guru dan tugas orang tua itu ada perbedaannya. Nah, jadi tidak mudah. Jadi terasalah sekarang ini bagaimana orang tua itu mengajar siswa di rumah, mengajar anaknya di rumah, ya kan? Jadi kompetensi pedagogi yang pertama tadi. Kalau secara umum dicari itu di Google, searching itu kan. Itu berkaitan bagaimana seorang guru itu mengajar, mengelola pembelajaran di kelas. Namun kalau kita kupas secara mendalam itu, kompetensi pedagogi itu mulai dari perencanaan pembelajarannya. Nah, apa yang akan diajarkan untuk siswa? Apa bidangnya? Mesti jelas di situ. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi. Jadi di situ terkupas di situ. Didesain sedemikian rupa di pedagogi itu. Karena itu guru juga mampu di situ mengelola pembelajaran. Nah, jadi kompetensi pedagogi ini sangat sangat penting sekali bagi seorang pendidik. Nah, jadi bisa dikembangkan, nanti Anda cari bagaimana dokumen-dokumen penting untuk mengisi indikator-indikator yang memenuhi kompetensi pedagogi. Nah, yang kedua itu kompetensi kepribadian. Guru sebagai role model di kelas itu mestinya patut untuk dicontoh. Bagaimana kepribadian guru itu tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Nah, jadi siswa, oh ini loh gurunya. Gitu. Dia bisa melihat bahwa pembelajaran itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer akhlak di situ. Bagaimana guru bersikap, itu mestinya tertanam. Nah, sekarang pembelajaran daring seperti ini, ya bagaimana? Itu guru dituntut untuk super kreatif lagi, untuk mencapai kompetensi-kompetensi ini. Nah, yang ketiga, itu terkait juga dengan yang kedua, kompetensi sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu ya, mesti bagaimana guru itu mampu dia berkomunikasi dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan masyarakat, lingkungan sekolah, itu menjadi suatu yang patut untuk diteladani oleh masyarakat. Karena guru itu tidak mudah untuk menjadi seorang guru. Begitu banyak peran, begitu banyak tanggung jawab yang harus diemban. Nah, ini sebenarnya banyak ini kompetensi-kompetensi, indikator-indikator yang terdapat pada setiap kompetensi. Dan yang terakhir itu adalah kompetensi profesional.
Seorang guru dia mesti dulu menguasai, ahli dia di salah satu bidang itu sebelum dia mengajarkan. Kalau dia tidak pandai di situ, apa yang akan diajarkan kepada siswa? Nah ini. Walaupun saat ini itu peran guru itu sudah super komplit ya. Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi peran guru itu juga sebagai motivator, memberikan motivasi kepada siswa. Juga sebagai fasilitator, bagaimana pembelajaran itu mampu menghadirkan pembelajaran aktif. Nah, sekarang ini student center learning. Nah, kalau dulu kan lebih dominan kepada teacher center learning. Sekarang bagaimana siswa itu aktif di kelas, guru mengarahkan, menghadirkan siswa yang kritis, kreatif, inovatif, menciptakan, menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Jadi ada 4 kompetensi yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik. Saya rasa itu bisa dikembangkan nanti, ada cari di Google artikel, buku, jurnal-jurnal ya kan, terkait dengan 4 kompetensi ini. Bisa juga melalui regulasi yang ada, undang-undang, misalkan ambillah salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya kan? Bagaimana itu sistem pendidikan nasional dirancang sedemikian rupa. Atau undang-undang terkait dengan guru dan dosen. Nah, itu bisa dikembangkan. Apalagi pendidik milenial sekarang ini, nah ini mesti paham di situ. Cari juga bagaimana referensi di luar negeri, 4 kompetensi ini, apakah ada kembangkan yang lainnya. Nah, saya rasa itu saja untuk video 4 kompetensi guru profesional. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.